Ada lagi yang dulu saya nggak tahu apa, ada pengusaha yang tiba-tiba jadi dirjen imigrasi, ada nggak itu? Oh, podo nggak ngerti. Tiba-tiba jadi dirjen imigrasi. Urusannya besi tua, tapi memang jadi masalah Pak Menkumham. Ketika kita ngomong soal promosi dulu, tiba-tiba Pak Menkumham angkat dirjen dari instansi lain. Lah, lalu teman-teman di Kemenkumham ini kemana nanti? Tiba-tiba mohon maaf jenderal polisi lah, ya jaksa lah, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada saudara Jampidum. Menjadi pertanyaan, Pak, apa ini? Apa nggak ada yang baik tuh di dalam? Ya, karena ada kan Kanwil, apalagi ini sampai puncaknya. Tiba-tiba diambil dari tempat lain masuk ke dalam. Yang sebetulnya juga perlu dievaluasi Pak Menkumham. Ada lagi yang dulu saya nggak tahu apa, ada pengusaha yang tiba-tiba jadi dirjen imigrasi, ada nggak itu? Oh, podo nggak ngerti. Tiba-tiba jadi dirjen imigrasi. Urusannya besi tua, apa Krakatau Steel ya kan? Yang dulu korupsinya enggak ketulungan. Tiba-tiba jadi dirjen imigrasi, lalu orang nanya, loh apa ya ini? Pak Menteri. Ini sedikit yang saya buka dari sekian banyak masalah. Kemudian di imigrasi di Soekarno-Hatta itu ada, karena di sana Pak ada bagus autogate atau autogate itu bagus itu, tidak bikin orang ngantri. Tapi kadangkala saya kadangkala berhenti di situ Pak Menkumham. Oh apa begini toh? Terutama yang berkaitan dengan orang asing. Sistem autogate itu. Jadi enak saja masuk Pak. Lah, bagaimana soal keamanan? Kita nggak tahu apa yang dia bawa. Siapa orang ini? Gampang sekali buka, masuk. Wah, enak sekali. Padahal kalau kita ke negara Eropa atau Amerika lah ya. Saya sih baru sekali lah saya ke Amerika ini. Saya nggak tahu teman-teman yang bolak-balik ke sana apakah masih. Ya, dulu di sana saja autogate tetap diperiksa dokumen. Lihat, lama lagi. Kalau kita Pak Menkumham enak sekali orang asingnya. Kayak di jalan tol itu, pintu tol ini, keluar dia. Kita nggak cek lagi. Kemudian soal, saya senang Pak Menkumham menceritakan soal hal yang menurut saya sangat penting, tapi tidak pernah disinggung dan dibahas tuntas, soal basan apa? Barang sitaan dan barang jaminan, rubasan. Ya? Rubasan, Pak. Ya basan tuh. Rubasannya rumahnya, basannya barangnya, kan gitu Pak. Rubasan itu rumah tempat menyimpan barang rampasan, barang sitaan, kan begitu dia. Apa laporkan di sini, tapi mohon maaf Pak Menkumham, kita ingin tahu sebetulnya
apa saja itu. Di sini disebut, tapi ya misalnya dulu kami pernah datang cek itu Pak, barang rampasan itu ada kayu, ada emas, ada. Ketika kami tanya, mana batu baranya? Mana nikelnya? Tidak ada itu Pak. Alasannya ya tidak ada tempat untuk simpan. Ya tidak ada tempat untuk simpan, ya hilang. Apakah dihilangkan atau dijual ya kita tidak tahu. Tapi Pak Menkumham menyinggung ini sangat bagus menurut saya. Sayang Pak Menkumham tidak cek ini, yang nyusun ini, supaya laporannya lebih tuntas lah, jangan asal ya kayak bikin karya anak kelas 3 SMA ini. Coba Pak Menkumham tanya, berapa barangnya apa saja, dan berapa nilainya, taruhnya di mana, akan lebih bagus bentuk akuntabilitas Pak Menkumham terhadap barang rampasan dan barang sitaan ini. Nah, di sini sudah ditulis. Lalu disebut juga basan di luar huruf basan. Nah, itu juga kita ingin tahu apa saja. Dan kalau ada di luar huruf basan itu, di mana itu? Di kejaksaan kah? Di kepolisian kah? Supaya besok kita tanya. Dengan jaksa agung kita tanya, Pak Menkumham bilang ada di instansi kalian simpan ini. Apa yang disimpan di sana? Adakah tanah yang dirampas? Adakah aset saham yang dirampas? Iya kan? Ada juga bilang duitnya dirampas, mana duitnya? Kalau bisa Pak Ketua, mumpung belum berakhir ini, kalau bisa kita cek langsung. Masih ada enggak apa yang ditulis di sini? Sebab saya takut hanya ada di dalam tulisan. Kalau Pak Menteri mau, kasih kami waktu untuk cek. Untuk bentuk pertanggungjawaban Bapak terhadap apa yang ditulis dan dilaporkan oleh anak buah Bapak ini. Betul enggak ada ini? Kita cek. Saya sendiri punya data tentang basan ini. Duit juga dulu. Ada juga di kejaksaan dulu yang kemudian tidak jelas duitnya kemana. Ya Pak Asep tahu lah, mudah-mudahan Bapak nanti bisa lacak itu. Jadi ini masalah kita, meskipun hanya sedikit yang saya sampaikan dari sekian banyak masalah. Itu saja yang ingin saya sampaikan Pak Ketua. Soal anggaran tadi, ya kalau bisa, kalau mau benar kita ya Pak Ketua, ya jangan setuju dulu anggarannya ini. Kita bongkar dulu ini. Kasih waktu kita. Berani nggak kita dulu, akan gitu aja. Kalau enggak ya udah. Kalau kasihan Pak Menkumham juga ya udah, kita setuju saja. Sekian dan terima kasih. Berikut Pak Jeki Uli, Om Jeki, silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan beserta rekan-rekan anggota Komisi 3 yang saya banggakan. Bapak Menkumham beserta jajaran yang saya hormati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.